Kalau kita ngomongin dunia sepak bola profesional yang sering kebayang itu kan soal negosiasi kontrak yang rumit, jual beli pemain, ya pokoknya soal bisnis. Tapi ada sebuah kisah unik dari Indonesia yang membuktikan kalau membangun tim juara itu bisa lebih dari sekedar transaksi. Ini adalah cerita tentang sebuah ikatan yang luar biasa yang terjalin antara sebuah klub di Sumatera dan para bintang dari tanah Papua yang jaraknya ribuan kilometer. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya tim-tim olahraga hebat itu dibangun? Apa semuanya cuma soal duit dan beli pemain bintang yang udah jadi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang? Nah, untuk memahami keunikan cerita ini, kita perlu lihat dulu gimana biasanya pasar pemain bola itu bekerja. Ini adalah dunia yang seringkali, ya sangat transaksional, penuh dengan negosiasi dan kontrak yang detail banget. Pada dasarnya, rekrutmen di klub sepak bola itu ya kayak proses bisnis yang sangat terstruktur. Tujuannya simpel, cari dan tarik pemain yang tepat buat ngebangun skuad yang kompetitif. Biasanya, alurnya tuh jelas banget. Dimulai dari seleksi atau uji coba, dari situ pelatih bakal evaluasi. Kira-kira pemain ini cocok nggak sama gaya main tim? Kalau dianggap cocok, baru deh manajemen turun tangan buat negosiasi soal gaji, bonus, dan lain-lain. Puncaknya, ya udah tanda tangan kontrak. Proses yang sangat lugas dan transaksional kan? Nah, cerita kita hari ini sedikit menyimpang dari jalur standar tadi. Ini adalah kisah tentang sebuah klub yang membangun kesuksesannya bukan hanya lewat transaksi, tapi lewat sebuah tradisi yang unik dan bertahan lama banget. Inilah inti dari pembahasan kita. Sebuah klub sepak bola di Sumatera Barat, Semen Padang FC, dan para pemain super berbakat dari Papua. Sebuah wilayah yang letaknya ribuan kilometer dari sana. Coba deh lihat jaraknya. Padang dan Papua itu dipisahkan oleh lebih dari 3.700 kilometer. Jauh banget kan? Sebuah jarak yang bikin hubungan ini kedengarannya hampir mustahil. Tapi nyatanya, dalam sepak bola Indonesia, ikatan ini bukan cuma ada, tapi juga luar biasa kuat. Hal ini tentu saja memunculkan pertanyaan besar. Kenapa harus Semen Padang FC? Dari sekian banyak klub di Indonesia, kenapa klub yang satu ini yang jadi rumah kedua bagi talenta-talenta dari Papua dari satu generasi ke generasi berikutnya? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur sedikit ke belakang, melihat awal mula dari semua ini, bagaimana tradisi ini terbentuk. Jadi hubungan ini tuh dimulai di pertengahan tahun 90-an dengan datangnya Pula Lolo bersaudara. Mereka ini perintisnya. Terus masuk awal 2000-an, muncullah era emasnya. Ada bintang-bintang kayak Elia Aiboy dan Errol Iba. Puncaknya? Jelas pas mereka bantu Semen Padang juara Liga Primer Indonesia. Dan tradisi ini nggak berhenti loh, terus berlanjut dengan datangnya pemain kayak Fendri Mofu dan Titus Bonai. Nah, rahasia sukses Semen Padang itu terungkap dari pendekatan mereka. Seperti yang dibilang di sini, mereka itu bukan tipe klub yang beli pemain bintang yang udah jadi. Justru sebaliknya, mereka menemukan bakat-bakat mentah, terus dengan sabar diasah sampai jadi pemain yang hebat. Dan hasilnya luar biasa. Semen Padang secara konsisten mengubah para pemain ini jadi pilar tim nasional Indonesia. Mereka datang ke Padang sebagai talenta yang menjanjikan dan pulang sebagai legenda sepak bola nasional. Tapi kesuksesan di lapangan aja rasanya nggak cukup buat ngejelasin kenapa ikatan ini bisa begitu kuat dan bertahan lama. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya membuat para pemain ini merasa begitu betah di ranah Minang? Padahal kan budayanya bisa jadi sangat berbeda dari kampung halaman mereka. Cerita ini jadi lebih personal waktu kita lihat kisah seperti Errol Iba. Buat dia, Padang itu bukan cuma tempat dia berkarir, tapi juga tempat di mana dia menemukan sebuah perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan yang terjalin, udah jauh melampaui batas-batas lapangan hijau. Inti dari hubungan ini mungkin terangkum dengan sangat indah oleh Boas Atururi, seorang pemain Papua di Semen Padang. Baginya, ini adalah cerminan dari semangat persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ini soal menghargai perbedaan dan merayakan kesamaan sebagai satu bangsa. Dan yang paling keren, kisah luar biasa ini bukan sekedar catatan sejarah ya. Ini adalah sebuah tradisi yang masih hidup, masih bernapas, dan terus diwariskan sampai hari ini. Lihat saja daftar ini. Klub secara aktif terus merekrut pemain dari Papua. Bahkan, manajemen Semen Padang sendiri menyebut ini sebagai upaya sadar untuk mempertahankan tradisi. Jadi ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah warisan yang sengaja dirawat dan dilestarikan.
Dan disinilah kita melihat lingkarannya menjadi utuh. Seorang rekrutan baru, Zulkifli Kosepa, datang dengan mimpi untuk bisa mengikuti jejak idolanya, Errol Iba, seorang legenda yang ditempa di klub yang sama bertahun-tahun sebelumnya. Generasi baru terinspirasi langsung oleh para legenda yang membuka jalan untuk mereka. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Cerita Semen Padang dan bintang-bintang Papuanya ini jadi pengingat kalau tim terhebat itu nggak cuma dibangun dengan uang. Mereka dibangun di atas rasa hormat, pengembangan bakat, dan pemahaman yang mendalam bahwa di balik seragam yang berbeda, kita semua adalah satu. Sebuah warisan sejati itu dibangun di atas ikatan manusia, bukan cuma sekedar kontrak.